Awalnya kita cuma hobi-hobi biasa. Hobi-hobi biasa, ikut basket. Keterusan terus jadi ikut kompetisi ke juaraan wilayah, DKI, segala macam. Iya. Nah, dari situ lanjut masuk SMP Japres. Oke. Japres tuh kalau yang nggak tahu jalur prestasi. Jalur prestasi. Iya, SMA ke SMA Japres. Dan gue masuk ke ITL Trisakti ini juga beasiswa dari non akademik basket. Gak ada obat. Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Hello Translogician, balik lagi di Portal podcastnya Transportasi dan Logistik Trisakti. Masih sama gue ya, Vian ya, mungkin kalian yang udah kenal Translogician di video kemarin. Dan kali ini juga masih belum ada Mas Uta karena beliau masih dalam tahap pemulihan. Jadi di sini gue yang akan menggantikan beliau ya. Dan hari ini kita kedatangan dari UKM lagi nih, Translogician. Salah satu UKM yang paling populer, yang paling maco banget mungkin ya, lebih dari pejantan biasa ya. Dan kita udah kedatangan dari UKM Basketball. Oke. Mungkin say hi dulu ya sama Translogician di rumah. Hai Translogician. Oke. Kita langsung kenalan dulu aja kali ini abang-abang ya. Gak apa-apa ya gue panggil abang ya. Masih muda kan ya. Gak apa-apa. Bebas. Oke, siap. Mungkin sama abang yang sebelah paling depan dulu ya. Gue nih. Kalau gue dari jurusan S1, Manajemen Transportasi Udara. Nama gue Fajar Dwi Lesmana, angkatan 20. Oke, mungkin boleh say hi dulu sama Velesnya, sama teman-teman di rumahnya, atau ada beberapa kerabat lu yang lagi nonton juga ya kan? Halo mama. Oke, halo mam. Atau mungkin ada crush juga? Lu ada crush? Yes. Gak ada ya? Oke. Satu lagi. Bang siapa nih? Halo, kenalin nama gue Muhammad Syakil Syarif. Gue dari S1 Sistem Transportasi. Gue angkatan 20 juga. Oke, 20 juga. Ya, kalau ini paling ganteng di UKM. Aduh, ngeri banget ini. Potongannya apa nih? Cepek nih bang. Oke, cepak mekar nih. Oke, tadi kita udah kenalan nama ya. Kita udah kenalan nama, prodi juga, dan mungkin beberapa ada yang udah kenal di rumah ya sama kalian semua. Tapi kalian sering gak sih di dalam UKM Basketball nih sering tampil gitu, tanding atau gimana? Kalau buat tanding, kalau kemarin kan kita nih angkatan 20 masuk pas lagi corona ya. Angkatan corona. Nah, jadi waktu kemarin awal-awal kita itu, kita sebutnya kalau baru itu freshman atau rookie. Zaman gua sama Fajar rookie tuh kita belum ada tanding. Jadi kita cukup latihan aja. Karena kan pertandingan di zaman corona tuh pada tutup semua sport. Oke, benar-benar. Iya, jadi ya kita nggak ada pertandingan gitu. Iya. Paling kemarin-kemarin sih kita udah ada sparring ya. I see. Oke. Jadi memang Bang Syakil juga apa ya, berada di masa pandemi juga ya. Jadi memang ada beberapa aktivitas dari UKM Basketball yang memang terbatas ya. Apalagi mungkin ada nggak sih kayak sparring sama tim lain gitu dari sekolah lain tuh pasti ada ya kayak gitu ya? Ada. Kayak tadi yang tadi gue ngomong kan. Kita nih kemarin-kemarin ini kita lagi sering-seringnya sparring karena untuk kedepannya coach kita juga ngomong kita kedepannya bakal banyak kompetisi-kompetisi, banyak pertandingan-pertandingan. Jadi latihan kita udah mulai kita tingkatin. Jadi dengan gimana caranya, itu salah satunya dengan sparring, banyakin sparring keluar lawan kampus lain, komunitas yang cukup bagus lah. Sebelum kita jauh ke hal-hal yang lebih teknis lagi nih, mungkin ada sedikit kita atau abang-abang gambarkan lah nih tentang UKM Basketball ini. Mungkin dari segi sejarahnya dulu ya. Mungkin dari siapa nih yang mau ngambil nih? Fajar. Oke, Fajar aja. Sejarahnya tuh untuk UKM Basketball tuh didirikan pada tahun 2001. Tanggalnya tuh 27 September. Nah, tapi tuh didirikannya tuh di kampus Rawasari. Nah, seiring berjalannya waktu, nama UKM kita kan awalnya STMT Basketball, lalu berubah menjadi Translog Basketball Trisakti. Nah, itu diubah pada 3 November 2021.
yang terjadi pada Mobes tahun kemarin. Nah begitu, jadi kita tuh nama kita udah berubah sekarang, UKM Translog Basketball Trisakti. I see. Translog itu apa sih? Transportasi logistik. Iya Pak. Ya benar banget nih, mungkin ada apa namanya pemirsa yang belum tahu juga atau mungkin belum jadi Translogition seperti kita nih. Apa sih Translog? Translog tuh apa sih gitu ya? Translog itu adalah jersinya aja. Ada jersinya di bawah ya. Mungkin boleh, tapi dijual nggak di? Nanti mungkin ada pembukaan bisa ikut. Berarti jadi eksklusif dong ya? Iya, boleh. Jadi harus jadi bagian dari keluarga dulu. Boleh. Oke, berarti kalau ya mungkin ada nanti ke depannya kita ada merchandise ya. Ada merchandise. Nah, kalau merchandise kayak gitu boleh tuh dari umum, Bang. Boleh ya. Merchandise, tapi kalau kayak jersey kan, kalau jersey itu kan kayak ya kita buat tanding ya. Buat tanding kayak ya itu. Identitas gitu ya. Benar. Ya, identitas. Benar banget. Nah, tadi kita udah ngomongin sejarah nih. Gue juga pengen tahu nih Bang, mungkin Translogition juga ada yang bertanya-tanya yang mungkin ada sedikit minat atau lebih banyak minat ke basketball, pengen tahu. Ini kan bisa jadi media untuk mereka informasi juga ya, dapat informasi. UKM basketball nih tandingnya kira-kira latihan rutinnya gitu ya, rutinitasnya secara rutinitas. Latihan dengan tanding beda ya. Sorry nih. Latihan ya, latihan secara rutinitasnya nih kira-kira seminggu tuh berapa kali sih? Atau dalam 1 bulan lah katakan. Kita itu kalau untuk latihan jadwalnya itu seminggu 2 kali, yaitu di hari Selasa dan hari Kamis. Iya, tapi itu karena sekarang ya. Kalau kan sebelum ini kan pernah liburan tuh. Kita tuh latihannya tuh 4 kali dalam seminggu. Nah karena sekarang udah masuk dan jadwal kan pada bentrok tuh anak-anaknya. Jadi kita bisanya latihannya cuma 2 kali dalam seminggu. Mungkin kedepannya kita akan usahakan lebih banyak latihannya atau menjadi 3 kali atau 4 kali seperti semula. Iya. Nah gimana sih buat tahu update informasinya tentang UKM Basketball? Nanti kita bakal sering share di Instagramnya UKM Basket kita. Nama Instagramnya itu apa tuh? Sekarang masih STMT Basketball. Sekarang masih STMT. Pasti pakai nama lama ya? Masih nama lama. Dan nanti kita bakal, kalau ada update pasti kita kasih tahu kok. Oke, mungkin bisa diulang lagi kali ya. Apa Instagramnya tadi? STMT Basketball. STMT Basketball. Jadi Translogition di rumah yang pengen kepo dengan informasi lebih lagi terkait UKM Basketball bisa langsung telusurin aja lah ya. Main-main di laman IG-nya. Iya, bener banget nih. Oke, tadi kan udah kita bahas atau ngobrol-ngobrol tentang latihan. Nah sekarang di UKM ini kira-kira nih ada kegiatan lain gak sih Bang? Atau cuman kayak latihan aja gitu ya tiap hari? Mungkin mereka juga bakal bosen kali kayaknya ya. 4 tahun kuliah ya kan. Nah itu dia. Kayaknya capek juga gitu. Nah kalau buat kita nih, kita nih kan latihan kita tujuan apa sih? Buat nanti kita pertandingan dong. Buat kita saat pertandingan kita bisa jadi juara. Nah tapi kan itu buat yang emang anak basket, yang player-playernya. Nah gimana? Tapi aku bukan anak basket nih Kak, tapi pengen join UKM. Boleh banget. Kalian bisa jadi ikut organisasinya gitu loh. Bisa jadi BPH-nya. Nah gitu. Oke, berarti ada kegiatan yang memang non latihan juga lah ya sebutannya. Iya ada. Kayak latihan apa kepemimpinan gitu ada ya? Iya, ada. Ke organisasi. Ya. Oke, berarti dikit lagi kita mau LK loh. Oke, kira-kira kapan tuh? LK kita ada dan nanti kita ada ya. Oke, coming soon. Oke, nggak bisa di spoiler ya. Iya nih. Tapi kalau yang mau ikut boleh, bisa DM langsung ke Instagramnya. Bisa DM langsung ya. Basketball. Oke. Nah, tadi kan latihannya hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Nah, ini kan hari Selasa nih, Bang. Kira-kira kalau Selasa Kamis itu jam berapa tuh? Hari Selasa itu jam 5. Kita jam 5 ya? Jam 5 ya? Jam 5 sore stay ya? Iya, sampai jam 7. Sampai jam 7 malam. Oke. Hari Kamis juga sama? Iya, sama. Jam 5. Oke. Tadi kita udah bahas juga tentang latihan sama kegiatan apa aja. Jadi memang UKM ini gak hanya menaungi kegiatan fisik gitu lah ya istilahnya ya. Tapi juga digembleng mungkin secara kepemimpinan, secara soft skill juga itu ada ya. Ada dong. Jadi kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh bisa Translogition dapetin tuh nggak hanya di dalam kelas ya. Iya, bener banget. Nah dari Bang Fajar sendiri mungkin
Kenapa sih milih UKM basketball nih? Kenapa nggak yang lain gitu? Karena kan di ITL Trisakti nih banyak banget ya UKM ya. Kalau dari gue sendiri sih ya yang jelas gue kan hobi basket ya. Pecinta basket. Oke, siap. Jadi ya gue mengembangkan minat gue juga tuh di basket. Jadi gue masuk UKM basketball juga agar perkembangan gue tuh lebih melesat. Apalagi kan sekarang udah level-level kampus ya. Bener banget. Skillnya itu harus tinggi lah, harus ini. Jadi gue pengen gue berkembang pesat di kampus juga, di selevelan sama kampus, bersaing dengan kampus-kampus lainnya. Gitu. I see. Berarti terlepas dari minat karena memang udah ada basic ya. Itu yang paling penting ya. Udah dari awal. Jadi tinggal diasah-asah lagi, bisa lebih superior lah istilahnya. Udah paling jago bet dah nih. Si abang jago. Aduh, abang paling jago. Emang paling jago soalnya. Siap. Salam hormat buat anak basketball. Nah, mungkin dari Bang Syakil gimana? Kalau gue nih kenapa sih gue gabung UKM basket ya? Kalau gue dari kecil gue tuh sebenarnya olahraganya tuh futsal awalnya. Nah, karena gue dilihat badan gue tinggi waktu itu ya, untuk ukuran anak SD ya, mau nggak ikut basket? Diajak lah, boleh ikut. Awalnya kita cuma hobi-hobi biasa, ikut basket. Keterusan terus jadi ikut kompetisi ke kejuaraan wilayah, DKI, segala macam. Iya. Nah, dari situ lanjut masuk SMP Japres. Japres tuh kalau yang nggak tahu jalur prestasi. Iya, SMA ke SMA Japres. Dan gue masuk ke ITL Trisakti ini juga beasiswa dari non akademik basket. Gak ada obat. Nah, emang keren. Emang. Kalau dia pemain paling jago, gue juga gak mau kalah dong. Siap ya, bener nih. Karena biasanya yang diem nih mematikan nih Translogisin ya. Iya kan. Tapi kalah mulu sama gue. Oke, lanjut. Nah, buat gimana? Kok bisa Kak dapet beasiswa dari jalur basket? Nah, kita tuh juga buka seleksi tiap tahunnya buat calon mahasiswa baru yang lewat jalur basket gitu. Alright. Berarti dari basket UKM basket pun ada ya jalur prestasinya? Ada dong. Ada ya. Wah, berarti ITL Trisakti itu lengkap banget ya beasiswanya, dimulai dari akademik, non akademik sampai jalur prestasi pun ada ya? Ada. Iya, apalagi kalau sekarang nih ITL Trisakti nih buka beasiswa basket nih kemarin ya, tahun 22 ini ya. Tahun 2022 ini. Iya. Itu berapa kuotanya kemarin? 10 orang lah. 10-an lah ya. 10 orang. Dan itu gokil. Menurut gue kayak itu bagus banget sih. Bagus banget ya. Iya, karena memang apalagi basketball juga kayaknya lagi naik-naiknya nih Bang. Karena 2023 kan ada perlombaan juga di Stora ya. Kalau nggak salah di Stora Senayan. Nah, dari Menteri Pak, kalau gue sih dapat info itu dari Pak Erik ya. Dari Menteri BUMN, dia sering share gitu kan. Terlebih lagi dia memang suka sama olahraga gitu ya, Inter Milan gitu ya. Ya, gue juga senangnya sama ITL ini ngebuka beasiswa basket kan, juga ngebantu anak-anak yang basket tuh bisa buat dia kayak yang di bawah-bawahnya tuh bikin terpacu gitu loh, kayak wah, gue bisa nih masuk lewat jalur yang gue bisa gitu loh. Dan itu juga ngubah mindset juga kali ya Bang ya. Kalau pendidikan tinggi pun jalurnya tuh nggak cuma dari rapot doang gitu ya, nggak dari hal-hal akademik doang. Nah, nggak dari hal-hal akademik doang gitu ya Translogisin. Jadi udah ada buktinya nih mereka berdua nih abang-abang ini yang memang berprestasi dan bisa masuk ke perguruan tinggi ITL Trisakti dengan jalur basketball. Nah, banget. Tadi keren banget udah bahas tentang prestasi abang-abang sekalian nih. Kita mungkin balik lagi ke UKM-nya nih. Kira-kira di UKM basketball ini mungkin tadi kita lihat lah dari sisi fisik pasti itu akan digembleng ya. Latihan, keluar keringat itu sehat. Nah, kira-kira manfaatnya apa sih selain dari itu deh? Manfaat dari kalau dari fisik kan kita otomatis ya pasti sehat lah ya. Sehat. Jadi kalau kalian nih kalau yang merasa mager-mageran itu bakal kayak lu nggak boleh mager gitu loh, atau lu bakal dilatih untuk gak diem aja gitu loh. Benar-benar. Nah, kalau untuk dari sisi lainnya
kayak kita di lapangan kita basket itu kan tim ya, bukan per orang ya. Kita tuh bisa dilatih untuk kerjasama. Kerjasama itu gimana caranya biar bisa dapat nih kerjasamanya untuk dapat poinnya. Kita cetak poin gitu loh. Biar bisa dapat goalsnya. Itu kan adanya komunikasi, kekompakan ya kan. Nah gitu kayak kita tuh dilatih buat kalau untuk kaptennya mungkin bisa dilatih jiwa kepemimpinannya gitu. Oke. Jadi hal-hal bener yang tadi yang gue sedikit singgung ya tentang soft skill itu ya. Bener. Ternyata soft skill tuh bukan cuman dari kertas tertulis dong ya bang ya. Bener di banget. kerja kelompok gitu. Tapi kerja kelompok juga banyak kan nggak kerja ya kan. Yang kerja satu doang. Ada 6 orang yang kerja satu. Sisanya berdoa. Sisanya berdoa. Ikhtiar. Tawakal dong ya. Aduh tapi tiba-tiba kayaknya nilai sama gitu kan. Aduh jadi kesinggung nih. Oke. Ini keren banget. Terkait soft skill ya. Sedikit gue highlight. Jadi kalau misalkan kerja kelompok itu kan orang nggak ketahuan nih siapa yang kerja. Tapi kalau di basket ini udah pasti ketahuan. Udah pasti Karena nggak mungkin ya ada satu orang yang kerja, sisanya diem doang. Nggak bisa ya. Karena kita kan berlima ya. Kita berlima di lapangan itu ada 5 orang. Ya kan kayak yang tadi gue ngomong. Kan? Iya benar. Kalau yang kayak tadi gue ngomong, kalau kita nih di antar kita berlima ada yang satu, 4 ada yang satu nggak, bahasanya apa ya kita sebutnya? Nggak kurang komunikasi atau kurang chemistry ya bahasanya. Itu kan pasti gagal. Karena kenapa? Karena satu posisi ini nih kosong gitu loh. Kalau di basket itu kan offense itu nyerang. Nah, kita nggak bicara tentang offense aja. Kayak contohnya perumpamannya untuk defense. Defense itu bertahan. Kalau satu orang yang defense-nya jelek aja atau kita nggak help, kalau dia kelewat gitu kita help, pasti kita jebol dong. Kita kemasukan dong. Gitu. Iya benar-benar. Gimana sih caranya Kak biar nggak terjadi gitu loh? Ya itu balik lagi kerja sama tim, komunikasi, chemistry yang baik gitu loh. Gimana cara bangun chemistry yang baiknya? Ya itu nggak hanya di dalam lapangan, juga di luar lapangan. Kayak lu ngobrol aja, ngobrol nongkrong bareng sama ya mungkin cutting lo, adik tingkat lo, itu bisa bangun chemistry gitu loh. Alright. Jawabannya keren banget dari Bang Syakil. Kayaknya udah pro banget nih. Udah pro player banget ya. Kalau yang kanan gue udah pro banget. Oh ini lebih pro ya. Pantes dari tadi senyum-senyum aja nih gue lihat nih. Oke. Oh di kapten nih. Iya kaptennya dia. Oh Bang Syakil kaptennya berarti. Iya kaptennya. Oke tadi udah ngobrol juga tentang itu. Gue juga pengen tahu mungkin dari Bang Fajar kali ya. Di UKM Basketball sendiri ini sering gak sih kayak ngirim apa ya namanya? Tim gitu untuk tanding keluar, ada entah itu dari sisi sparring ya atau kejuaraan gitu dari basketball ITL Trisakti tersendiri. Sesuai yang kita omongin aja, yang sebelumnya kan kita belum ngirim-ngirim buat tanding ya karena corona. Nah kalau sekarang kita untuk bertanding, rencana kita ke depannya kita akan ngirim tim kita untuk bertanding ke depannya, seperti anggapannya yang tadi Istora tadi. Iya 2023 ya. Atau enggak kampus-kampus yang membuka pertandingan seperti UI Cup. I see. Nah mungkin kita bakalan ikut. Dan kita juga ada program-program lainnya seperti kayak training camp ya Gil ya? Iya ada training camp. Kita tuh program kita sih training camp ke Bandung. Jadi kita nginep. Sebenarnya nggak harus ke Bandung tujuannya, cuman kita tuh training camp itu kita keluar kota, yang dimana kita tuh cari lawan yang di luar circle kita, daerah kita, di luar Jakarta gitu loh. Jadi biar apa sih training camp itu buat apa sih? Nah jadi kita tahu nih kalau kita selama ini tandingnya hanya di Jakarta aja ya, kita lawan kita taunya ya itu aja. Bener-bener. Tapi kalau kita keluar kita tahu nih, wah orang daerah misalnya Bandung ya kayak tadi disebut atau mana, oh ternyata dia mainnya kayak gini gitu loh. Dan kalau kita lihat, oh dia bagus ya gitu. Nah itu bisa buat kita pelajarin, bisa buat jadi skill kita gitu loh ke depannya, bisa kita latih. Gitu. Jadi kita berapa hari di sana? 3 hari. 3 hari lah. Boleh lebih gak tuh? Boleh. Boleh bener ya. Oh bisa ya? Bisa lebih. Bisa. Tergantung ada lawannya atau enggak aja. Iya. Oke, siap. Tapi misalnya nggak ada lawan nggak usah lah ya. 3 hari aja cukup lah ya. Sebenarnya kalau dibilang nggak ada lawan, itu kemungkinannya sangat kecil karena kan basket ini di Indonesia ini kan di mana-mana ya. Oke, benar. Jadi kita nggak ada lawan pun kayak kita ke mana ya, kalau daerah sini ke Kalimalang aja pasti ada ya? kayak entah komunitas entah itu
klub atau apa, itu kan bisa kita sparingin kan. Kalau sparing itu kan kita nggak peduli menang kalah, kita kan itu kan tujuannya untuk evaluasi ke depannya. Untuk apa sih evaluasi ini? Untuk kita bertanding yang di pertandingan sebenarnya gitu loh. Oke, berarti itu jadi input juga ya, jadi masukan juga ya. Benar banget. Apa namanya? Ya benar sih tadi yang dibilang. Kalau kita challenge diri kita di lingkup yang sama gitu kan, katakanlah kota Jakarta gitu. Ya tetap aja gitu-gitu doang ya. Iya, gitu-gitu kita kan nggak tahu ya musuh di lain. Apalagi Indonesia ini luas banget. Iya benar banget. Nah kita nggak tahu juga di kota lain mungkin ada yang prestasinya lebih tinggi lagi dan sebagainya. Itu bisa jadi benefit juga buat kita kan. Jadi input juga ya. Iya. Nah gue juga pengen nanya nih bang, terkait prestasi lagi. Kira-kira UKM Basketball ITL Trisakti udah dapat apa aja? Yang tahun kapan nih? Kalau kita kan karena kita kemarin kayak tadi mungkin lagi dari zaman STMT boleh kalau lu tahu. Banyak sih ya. STMT sih banyak sih. Yang paling bergengsi deh. Yang paling bergengsi. Waktu itu pernah mungkin saat itu belum juara tapi kita waktu itu sempat ikut 5 ya. 5 apa zaman itu namanya apa sih? Libama 5 sih gua. Oh, Libama. Gua lupa di antara Libama atau 5 gitu. Oh, itu kayak cup gitu atau gimana? Enggak, kayak kita tuh Liga Mahasiswa. Oh, Liga Mahasiswa. Kalau sekarang kan 5 Liga Mahasiswa. Kalau dulu nama tuh Libama. Oke. Gitu. Liga Basket Mahasiswa gitu. Oke, jadi itu yang jadi tolak ukur paling bergengsi. Sementara ini. Berarti ada ekspansi lagi nih nanti. Semoga untuk kedepannya kita bakal bisa yang raih yang lebih lagi. Amin. Oke, berarti mudah-mudahan juara 5. Mudah-mudahan juara 5. Amin. Oke, berarti Translogition yang punya potensi skill di basket boleh langsung join aja ya, bisa memperkuat squad ITL Trisakti buat menjuarai. Kita open banget kok. Kita open banget nih. Apalagi kita asik-asik. Nggak ada. Brody banget. Siap. Oke, Bang. Tadi udah ngomong prestasi, ngomongin sejarah dan lain-lain. Gue pengen tahu juga nih, untuk keluar kayak gitu ya, itu kira-kira apa sih yang dipersiapkan ketika ingin bertanding gitu? Yang kita persiapkan program latihan kita aja. Pertama yang paling utama tuh defense. Kita latihan defense. Defense tuh banyak. Ada yang anggapannya dipanggilnya weak side. Terus ada strong side juga. Terus ada apa lagi Gil? Defense. Kita banyak zone ya? Iya zone, ada zone. Mungkin kalau untuk penjelasannya ya kayak apa sih yang dipersiapin nih kalau mau buat bertanding ke luar apa aja gitu. Tentu udah pasti fisik, udah pasti. Ya fisik gampang dong Bang. Ya lu latihan aja gitu loh. Sekarang kalau nggak cuma dari itu, kalau istirahat lo kurang, performance lu bakal nggak bagus juga. Oke, ngefek itu ya. Iya. Salah satu paling gampangnya apa? Ya lu begadang, ya kan? Bener gitu banget. loh. Kayak lu tidur di atas jam 10-11 aja. Ya, atau lu tidur kurang dari 8 jam aja. Itu gue berani jamin besok main performanya nggak bakal maksimal. Kenapa gue bisa ngomong? Kok lu bisa ngomong Bang? Berani jamin gini-gini. Gue pernah rasain, gue juga kan. Namanya kan kayak emang kenapa sih kan tidur begadang gitu. Nyepelein dulu gitu ya. Nyepelein gitu ya. Emang kenapa sih gitu ya? Bener. Dan itu gue ngerasain sendiri gitu loh. Gue merasa ke fisik gue kayak misalnya kita bisa lari-lari nih, kita bisa main tuh selama 40 menit, 50 menit. Ini gue baru 20-25 menit gue udah capek gitu loh, harus diganti. Itu pengaruh, memang pengaruh, kayak tidur gak bener, makan juga ya. Gue makan Bang gini-gini. Iya, jamnya bener gak gitu loh. Yang dimakan apa gitu. Itu sebenarnya kalau buat detail banyak sih kalau buat detailnya. Selain fisik nih, itu fisik ya. Selain fisik apa aja? Apalagi mental. Sekarang fisik lo bagus, selama latihan lo bagus, pas tanding mental lu grogi, lu nggak bisa ngehandle diri lu bakal hancur, kolaps ya. Iya benar banget. Kalau ini nggak hanya di basket sih menurut gue, kayak di futsal, di olahraga lain itu fisik, mental juga penting. Itu yang benar-benar jadi concern ya, atau yang perlu diperhatikan gitu. Bener banget. Ya, jadi confidence kita sendiri. Ya, jadi percaya diri juga. Emang walaupun badannya segede Brock Lesnar pun, kalau ciut, kalau tidurnya nggak cukup juga bakal ambruk juga ya. Tetap aja ya sama aja. Jadi nggak jaminan nih kalau badannya berotot binaraga ala siapa namanya yang dari Bali. Aderai. Tapi ada gak sih Bang di basketball ada yang badannya kayak Aderai gitu?
Nggak sampai ada juga. Nggak ada ya? Serem juga. Oke. Karena nggak lentur juga dong. Oke, nggak bisa ya. Iya. Oh iya, garuk punggung aja nggak bisa di gini. Oke bang, gue pengen nanya nih. Ketika pertandingan tuh pasti ada rasa nervous ya. Pasti ada aja rasa nervous kayak gitu. Cara ngatasinnya tuh gimana sih? Kalau dari dia dulu, mungkin dari Bang Syakil dulu ya. Kan beda-beda. Iya benar. Kalau lo ngomong gimana sih cara ngatasin, nah itu balik lagi sama yang tadi gue udah ngomongin, mental gitu loh. Oke. Gimana lo cara ngatasin mental grogi lo saat lo mau bertanding gitu loh. Nggak bisa nih gue sama Fajar nih sama-sama deg-degan, sama-sama grogi, tapi cara ngatasinnya kita nggak sama gitu loh. Semua orang beda-beda. Yeah. Mungkin kalau gue nih waktu pemanasan gue pakai headset ya, dengerin lagu itu bikin gue relax, bikin gue enjoy atau bikin gue semangat. Mungkin kalau Fajar tuh apa? Kalau Fajar mungkin minum air putih gitu loh, beda-beda. Enggak, kalau gue beribadah dulu. Siap, Masya Allah. Minta izin dari Allah. Minta izin dari yang maha kuasa hari ini. Siap. Ya, kalau tandingnya jam 8 kan udah selesai isya dari tadi, Cok. Ya kan sholat dulu. Oke. Sholat makanya. Oke, kan? Siap. Oke, berarti itu beberapa tips ya yang bisa diambil ya. Jadi memang balik lagi ya ke mental orang ya. Balik lagi ke mental orang dan cara ngatasinnya masing-masing. Tapi memang mentality itu kayaknya krusial banget ya kalau masalah tanding. Apalagi kita datang ke markas orang gitu katakanlah ya. Iya banget. Soalnya gue dulu pernah tuh. Apa tuh? Awal-awal lah. Oke. SMP lah. SMP. Oh, zaman-zaman lu kalah mulu sama gue itu ya? Iya, itu zaman gue kalah sama lu. Iyalah, boleh lah. FYI dia nih sering ketemu gue zaman SMP SMA. Oke. Dan sering tanding gitu. Sering. Iya, nanti kita bahas rival dong ya. Zaman SMP sama SMA kita bahas. Oh, siap. Sekarang bahas mental dulu kenapa SMP gitu. Oke, kita balik ke mental lagi ya. Ya udah, masih awal basket kan gue itu. Tanding pertama kali itu deg-degan banget. Ya wajar dong karena pertama kali. Ya udah sampai akhir selesai kayak nyesel. Kenapa sih gue ciut banget gini? Nah, semenjak dari situ gue masang mindset. Gue latihan terus-terusan. Latihan lebih dari orang yang latihan. Mungkin teman gue kayak latihan 2 jam sehari. Ya gue latihan tambahan. Abis 2 jam gue pulang latihan lagi. Oke. Seperti latihan main basket lagi, dribble. Latihan basket kan ada dribble, shooting, passing. Nah, terus gue juga ada latihan fisik sendiri, kayak penguatan kaki, tangan, terus abs gue, biar lompatnya juga bisa di udara lah ya. Bisa di udara. Ya terbang kayak Michael Jordan. Michael Jordan nomor punggungnya berapa? 23 ya 23 ya, 23. Nah, kalau gue kayak gitu sih. Practice more. Oke, berarti work hard, play hard ya. Jadi semakin percaya diri lah. Berarti kalau tadi dari Bang Syakil tipsnya itu yang lebih ditekanin mentality ya. Sama pakai headset, mungkin dengerin musik biar lebih relax. Karena ya. ada pemain temen gue nih, dia ya zaman gue SMP. Dia nih bagus ini. Maksudnya bagus lah untuk waktu kita ngelawan yang berat, cukup berat. Kita setim bingung, dia nih bagus. Kenapa lo pas lagi lawan kayak gini dia down? Nah itu kan balik lagi. Iya. Lo punya skill, lo punya apa, mental lo gak kuat, skill lo gak bakal keluar gitu loh. Oke. Jadi kependem ya. Iya, makanya itu selalu ditekanin kenapa ya lo latihan fisik lo. Kalau mental lo gak latih, lo kalau di basket tuh ada namanya trash talk. Trash talk tuh kayak kita tuh gue nih wasit nggak ngeliat ya. Gue sama Fajar gue lagi jaga Fajar. Terus gue bisikin kayak, lu bisa nembak nggak? Lu kalau nggak bisa nembak gak usah main lah. Maksudnya kita bikin mental dia down. Nah gitu. Ganggu gitu. Tapi itu kayak gitu nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Maksudnya legal aja ya? Kan bisik-bisik gak ketahuan wasit. Oh oke. Kalau ada wasit pasti diingetin kayak. Iya ilegal. Cuman kita main tipis-tipis lah. Tipis-tipis aja lah ya. Trik aja. Oke. Ya balik lagi, memang fokus utama adalah mental. Relax juga perlu ya. Jadi perlu dong. Walaupun mental keras, kalau nggak bisa dikendalikan, cukup bahaya juga ya. Bahaya. Nah, tadi kita udah ngobrol tentang soft skill ya. Gue mau nanya lagi nih Bang, terkait pertandingan juga. Ini cukup mungkin sering diperhatikan termasuk gue ya. Entah itu di basket, olahraga lain ya, badminton atau futsal maupun sepak bola. Cedera nih.
terkait cedera. Ini kan ngeri banget ya. Terutama bukan ngeri lagi. Basket yang lari-larian kemana-mana, lompat juga, ngadu badan juga, ya kan? Pernah ada yang cedera nggak kira-kira? Pribadi atau gimana nih? Iya dari lu pribadi dulu deh. Pribadi. Lu apa gue dulu? Kalau gue nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah nih. Paling cuman kayak ankle biasa yang sembuhnya itu cuman semingguan dan udah selesai. Jadi itu nggak ketakutan gitu loh. Oke. Cuman kalau yang cedera parah. Belum ya? Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Siap. Kalau dari lu Bang Syakil? Kalau gua paling parah ya. Paling parah. Pernah. Waktu SMP gua lagi, kalau lu tahu itu pertandingannya namanya JRBL. Kalau SMA itu di SMA namanya DBL. Oke, pernah dengar. Nah, kalau di SMA JRBL. Nah, gua main waktu itu JRBL. Gua waktu itu mau lompat, mau ambil bola nih. Ya. Ternyata lawan gua lompat duluan. Dan dia otomatis kan mendarat duluan nih. Bolanya dia gak dapet. Gue udah pede dapet nih bolanya. Oke. Waktu turun sikutnya dia ke muka gue. Aduh. Iya itu muka gue. Gigi gue yang ini, yang depan nih, yang ini. Itu waktu itu turun kan. Jadi pas jedak itu turun gigi gue berdarah-darah dong. Gue berdarah-darah. Tapi aneh gue kira wah gue bakal lompong dong nih. Ternyata enggak, dia tuh masih kenceng gitu. Akhirnya gue dioperasi, gue dipakai gips gigi. Kalau lo tuh kayak behel, cuman dia digusi. Gue pakai itu selama 6 bulan. Gips gigi tuh sama kayak yang dipakai sama boxer nggak sih, petinju gitu? Beda. Beda ya. Kalau dia kayak behel, cuman dia taruhnya nggak di gigi, di gusi atas. Di gusinya. Iya. Dan itu jatuhnya itu operasi kecil waktu itu. Dan itu bukan cukup sakit ya, sakit banget. Sakit banget. Sakit banget. Apa namanya, keluar darah juga ya berarti ya? Parah. Berarti tuh yang jatuhnya sobek di bibir atau gimana Bang? Enggak, gigi gue nih sama gigi gue tuh turun. Kalau orang kan mikirnya kalau copot kan gigi. Ini enggak, dia masih nancep, masih kenceng. Jadi dioperasi lagi di kayak kita tuh ya dibongkar lah gusi gue. Aduh. Ngomongin bongkar gusi nih. Enggak boleh. Enggak apa-apa. Cuman agak ngilu ya mungkin sebagian orang. Iya kan kebayangin ya. Iya, kalau itu sih menurut gue paling parah sih itu. Paling parah ya. Iya. Tapi kalau dari sisi tadi kan individu nih ya, personal abang-abang sendiri. Kalau dari anggota gini di ITL Trisakti lah, basketball di sini di UKM, ada nggak yang cedera gitu pas pertandingan? Kalau basket mah pasti anggotanya ada, gitu. Pasti ada aja ya yang cedera. Cuman ya kalau yang kayak sampai fatal parah gitu, ada cowok. Oh iya. Siapa tuh? Ada. Tim. Ingat nih, ada. Jadi ini waktu itu nggak tanding, latihan. Iya latihan. Jadi nih temen gue juga anak UKM basket. Dia ini dia emang badannya agak tipis gitu ya, agak kurus. Jadi dia waktu itu defense lagi nahan ya, lagi pertahanan. Gue lagi bawa bola, gue masuk, mau langkah layap udah masuk, dia naruh badannya dia, jadi dia kayak sacrifice bodinya dia gitu loh. Nah, ketabrak. Gue nggak tahu ya jatuhnya gimana, pokoknya gue madep belakang, dia udah telentang aja kan. Pas udah kayak gitu dicek ternyata tulang apa sih? Aduh ngomongin tulang lagi. Sorry nih. Aduh. Apa tuh? Tulang ekor. Enggak, bukan tulang ekor lu. Pokoknya tulang yang deket tulang ekor. Nah, itu tuh retak. Iya, itu gak bisa jalan sih sampai berapa sebulan lu jangan lebih berapa minggu pelakunya kan gua. Kalau dia jadi tapi gua sama dia kayak sorry ya bro gitu kan. Dia kayak it's okay, kita kan main basket gitu. Tadi tulang apa namanya? Mungkin dekat sekitaran pinggang kali ya. Kalau temen gua deket tulang ekor. Iya. Itu retak. Orang nggak bisa jalan. Tapi sekarang udah main basket ya, lagi, udah aman. Udah 3 bulan ya, jadi udah bisa. Kalau itu sempat pakai tongkat. Kalau sampai sekarang nggak bisa jalan ya udah salahin aja. Oh iya, orangnya masuk podcast juga nih Bang Syakil nih. Maaf ya Fadil, namanya Fadil. Oh namanya Fadil. Maaf ya Fadil. Oke, mungkin mau pesan-pesan dulu lah ke Fadil ya. Fadil, sebenarnya gue gak ada niat menyelakai lu. Bong. Oke. Dikasih uang kompensasi. Tadi kalau ngomongin cedera emang kayaknya dari setiap kegiatan olahraga tuh pasti ada ya. Pasti ada. Entah itu yang cuman main bola doang ditendang-tendang sampai main nangkep bola basket kayak gini, yang lompat-lompat pun ada ya. Ada. Nah,
kita kesampingkan itu dulu Bang. Gue pengen nanya terkait pandangan orang gitu ya. Pandangan orang terhadap UKM ini. Stigma gitu ya. Pernah ada gak sih dengar-dengar stigma terkait UKM basketball ini? Wah, mungkin siapa yang mau ngomong duluan? Fajar kayaknya. Fajar duluan deh. Oke, Bang Fajar deh. Stigma ke UKM kita ya? Iya, kayak ada omongan apa gitu. Misalkan, UKM basketball nih orangnya, aduh ganas-ganas banget nih kayak. Enggak sih. Kayak gimana gitu. Alhamdulillah kalau atau ya? Muda-muda banget kayak Dilan gitu. Betulnya gimana? Dilannya Dilan TikTok tapi ya. Oke, lanjut. Enggak sih, ada nggak Bang kayak gitu? Kalau gue yang gue tahu ya, kalau negatifnya sih dari nggak ada sih. Paling cuma kalau bercanda-bercandaan kayak gede-gede amat sih gitu. Kalau jadi kan kadang-kadang kayak itu gede banget ya gitu. Perasaan biasa aja. Oke. Gitu sih paling nggak ada sih kalau negatif mah. Oh berarti nggak ada yang aman ya? Alhamdulillah nggak ada ya. Yang kita tahu sih nggak ada. Nggak tahu. Oh yang diketahui nggak ada sih ya? Nggak ada. Tapi mudah-mudahan emang nggak ada ya. Tapi kalau dari sisi positif ada nggak? Misalkan kayak basketball tampan-tampan banget nih. Aduh. Cewek-cewek nih yang ngomongin dia nih. Iya karena kan setahu gue nih ya, basket tuh kayaknya kalau misalkan basket tampil gitu tuh cewek-cewek waduh excited banget nih Bang. Dari zaman gue SMK nih. Iya. Itu ada aja pasti. Enggak, gue juga nggak tahu ya. Kenapa begitu ya? Iya makanya. Ada aja sih. Ada aja ya. Ada aja. Ya, nah itu bisa tuh balik lagi. Apa tuh? Kalau lo apa ya bahasanya sih? Star syndrome ya. Nah itu lo main bisa lo show off. Nggak. Tujuan lo bukan buat cetak poin. Tujuan lo malah cuma buat pamer skill lo doang. Oke. Itu kan mungkin buat lo itu suatu kebanggaan, tapi buat temen lo dan tujuan tim itu kan kayak itu bikin bete banget sih. Itu merusak tim ya. Kayak kalau menurut gue kayak lo kalau mau dipandang keren, lo mau dipandang emang tujuan lo itu ya lo main bagus gitu loh. Bukan berarti lo gaya-gaya lo ngasih tahu skill lo di lapangan tanpa tujuan itu keren, enggak juga. Oke, itu jadi omong kosong juga ya. Iya, kalau lo bisa buat poin dengan simple basket gitu kan. Menurut gue itu lebih keren sih. Menurut gue kayak lo nggak banyak tingkah, tim lo menang, tujuannya tercapai dan dirinya diri dianya pun terhighlight ya. Maksudnya dikenal gitu ya. Iya, simple kan maksud gue. Iya kalau gitu. Nah itu bicara apa lagi? Mental lagi ya. Iya benar Star syndrome tuh nggak cuman hanya di kalangan selebriti ya, tapi di kalangan kita remaja pun muda-mudi ada ya. banyak ya. Oke, kayaknya sombong. Oh Denny Sumargo ya. Mas Denny mungkin. Tapi panutan nggak sama Mas Denny? Wah panutan sih. Mas Denny dulu kan termasuk legend juga ya. Legend. Banyak yang suka juga. Banyak yang suka. Oke. Kita ngomongin panutan nih. Panutan lu siapa Bang? Dari Bang Fajar dulu deh. Boleh, di dunia basketball dulu. Entah itu nasional atau internasional. Siapa tuh? Kalau jelas sih yang buat pemain NBA Kyrie Irving ya. Oke. Sekarang tuh timnya di Brooklyn Nets. Ya. Nomor punggungnya berapa? Tahu nggak lu? Nomor punggungnya? Dua kalau nggak salah. Dua ya. Iya 2. Oh 2. Nah, gue suka tuh karena kenapa tuh? Dribblenya tuh keren banget. Gocek-goceknya itu keren banget. Dan itu dia pinter banget kalau finishingnya gitu. Iya. Nah itu yang gue suka nih. Dan dia berarti posisinya apa tuh Bang? Dia orang point guard sama dia posisinya. Sama. Udah sesuai banget ya sama panutan ini. Waduh udah ngeklop banget ya berarti. Oke, jadi satu aja nih si Kyrie Irving. Ada lagi? Yang kedua sih udah pasti ya. Siapa itu? The God The God, oke. Sokap, gue gak tahu. LeBron James. Oke, LeBron James. Gue juga. Iya deh. Great of all the time. Oke. Kalau Michael Jordan, gue LeBron James. Oke. Nah kalau dari Bang Syakil? Kalau gue dari luar negeri dulu ya. Luar negeri dulu. Kalau gue tuh sukanya, kalau lo tahu Kevin Durant. Lo tahu? Ya pernah dengar. Dia itu kan tinggi ya. Betul. Tapi dia bisa jarang di basket orang, mungkin kalau sekarang udah banyak. Kalau dulu tuh kan kayak orang tinggi nih biasanya lambat, jarang dribble. Nah kalau KD ini dia tinggi berapa ya? 2 meter lebih lah. Hampir 2 meter lah ya. 2 meter lebih, bukan hampir 2 meter lebih. 2 meter 200. Berarti lebih tinggi dari Shaquille O'Neal ya?
Enggak dong, masih tinggian sama ya sama Big Shaq ya. Shaquille O'Neal tuh gara-gara ini aja beratnya. Gede, iya berat banget. Lebih tinggi dari LeBron ya? Lebih tinggi. Nah, kalau KD itu dia tinggi, bisa nembak. Iya. Nembak 3 point ya. Terus dia itu ya kalau bisa dibilang menurut gue ya dia pemain paling susah dijaga ya saat ini ya menurut gue. Lincah atau gimana? Ya sekarang kalau dia di luar bisa nembak, tapi kalau dia di rapat dia bisa dribble ke dalam gitu loh. Itu sih pemain yang menurut gue susah dijaga sih kayak gitu ya. Apalagi dia badan tinggi, yang nge-reach juga susah nge-reach bolanya. Iya benar. Iya kalau dari dalam negeri boleh. Dari Indonesia nih. Dari Indonesia gue suka tuh kalau udah pensiun sih, cuman kalau lo tahu namanya Mario Wisang. Nanti kalau lo nggak tahu nih, lo search aja yang Mario Wisang. Iya. Cari aja search. Iya benar. Mario Wisang itu dia playmaker, dia posisinya dia nih. Yang botak bukan? Botak. CLS Knights dulu tuh klubnya. Nah itu gue suka dia tuh karena dia apa ya, main itu smart player banget menurut gue. Dia itu bisa ngasih assist ke teman-temannya tuh, yang bisa temannya tuh cetak poin tuh jadi easy point. Nah itu menurut gue itu keren banget. Dan dia tuh gak banyak tingkah, balik lagi. Gue suka banget pemain kalem-kalem keren gitu. Jadi balance ya antara sikap sama prestasi, sama skill juga ya. Jangan star syndrome ya kan. Aduh bahaya. Aduh jangan deh. Nah mungkin kita udah ngobrol lama banget nih Bang. Kita minum dulu deh. Dulu kali. Boleh. Minum dulu kali ya. Minum dulu. Haus nggak nih? Kalau gue haus, gue minum dulu ya. Translogition minum dulu ya. Oh gak ada mereknya. Oh iya, mungkin dari pihak air mineral mau mempromosikan. Minum boleh ya, kita punya slot di sini untuk podcast. Nanti hubungin aja Instagram ITL Trisakti ya. Bisa diomongin lah. Iya bisa diomongin nih. Oke kita lanjut lagi nih Bang. Kita nggak ngobrol-ngobrol lagi nih Bang. Mungkin boleh sedikit kasih bukan tutorial tapi sedikit gerakan dribble atau gerakan shooting kali. Aduh, ini waktunya show off. Nah, mau jersey kan. Udah pakai jersey udah, enggak usah nyari-nyari ke PGC. Itu definisi nyemplungin temen. Iya. Nah, mending kita show off aja ya tadi ya. Jadi caranya dribble gimana sih kira-kira menurut kalau urusan dribble kan biasanya point guard yang sering megang bola ya. Oh berarti Bang Fajar. Ya udah kan jangan shoot dulu dia dulu. Bukan gua. Ya udah gua dulu apa gimana? Oke, siapa dulu nih? Lu dulu boleh. Berdiri. Bang Fajal dulu ya. Iya boleh berdiri. Di sini berdiri kali ya? Berdiri. Di sini atau di sini aja? Muat. Oh di sini aja deh berarti. Kira-kira gimana sih kalau posisi dribble yang bagus ini harus tuh? Pakai dulu ya. Biar totalitas. Kalau lu muat, lu harus pakai. Kalau lu muat, pakai juga dong. Gua enggak muat. Tapi lu bawa satu doang, Bang. Waduh, di mana satu lagi ya? Di bawah. Oh, di bawah ya udah satu orang aja. Satu aja salah satu deh siapa? Lu aja deh. Enggak muat kalau gua tuh. Coba aja. Kira-kira biasa lu dribble tuh kayak gimana sih gerakannya gitu? Itu aja sedikit aja. Pakai dulu biar totalitas. Boleh pakai dulu. Gua jadi translogition dribble teman kalau lu semua tahu nih, itu dribble teman gue nih, gokil. Aduh. Nggak ada obeng ya? Udah bukan obeng lagi nih. Nggak ada lawan. Ya dribble gini-gini doang. Mungkin dribblenya maksudnya yang bervariasi kali ya. Iya, biasa kan suka ada tuh kalau bola biar keren. Iya, dribble tuh ada ya kalau dasar basic kayak gitu ya, dribble. Nah, ada agak apa namanya? Ngebit ya? Ya bisa kalau lagi tempo gamenya kencang gitu ya. Ada juga dribble namanya between the leg. Between the leg tuh gimana sih? Between the leg tuh kalau lo bingung dengan omongan gue, lo bisa search di YouTube ya kalian ya. Lo gue nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah between the leg tuh dimana lo dribble di antara dua kaki gitu loh. Jadi dimasukin bahasanya apa ya? Kolong, bahasa dimasukin ke kolong. Gitu ya. Kolong. Bahasa gampangnya itu. Terus ada behind the back. Behind the back itu di belakang kaki gini gitu. Oke. Thank you banget nih udah ngasih tahu juga nih Bang. Ya lo bisa search di YouTube lah Ya ya. mungkin nanti lebih lengkapnya mungkin jangan search di YouTube kali. Oh dia belum ngontak enggak peragain ini mungkin belum. Translogition kok suruh kontak ke IG basket. Bener banget aja, ya kan. Bisa. Kan bisa langsung kenalan juga. ITL nih. Nah, gue nggak bisa basket gue biasa atau gue baru main basket nggak ada masalah. Nah benar. Lu join aja dulu ya kan. Oke, nggak masalah ya. Yoi. Oke Bang, tadi udah sedikit
peragaan ya, walaupun emang kalau duduk agak sulit ya. Mungkin harus bisa sih seharusnya nge-shoot. Bisa ya. Bisa peragain dong nge-shoot. Peragain dong nge-shoot. Kan dia shooter loh. Shooter ya. Shooter loh. Oke. Kayak dibanggain sama coach banget. Siap. Nah, Bang, enggak ada. Dia itu bullshit guys, bullshit. Oke, mungkin langsung aja nih Bang. Untuk Translogician di rumah yang pengen ikut, pengen gabung, apalagi terutama nih maba 2022 yang belum masuk UKM gitu ya. Tapi masih malu-malu. Iya, mungkin boleh kasih info nih. Punya sosial media apa aja sih UKM Basketball? Mungkin dari siapa nih? Dari lo ya Bang? Boleh ya? Mau lu apa gua? Mau Bang Fajar apa Syakil nih? Kalau gua, kalau dari gua nih yang lo mau ikutan UKM basket, lo bisa DM boleh, DM langsung boleh Instagramnya di STMT Basketball. Itu lo bisa, Bang, gue mau ikut dong, gimana pasti dijawab. Nah biasanya kita nanti untuk hari latihan kita juga ada ini apa namanya? Apa itu Bang? Yang kita taruh di kayak iklan gitulah, ditaruh di Snapgram. Promosi juga ya, bagian dari promosi juga lah ya. Bagian dari promosi. Nah di situ tuh ada kontak personnya. Nah dulu bisa hubungin di situ juga. Gitu. Oke. Berarti yang mau ikut UKM Basketball bisa langsung main aja ke laman Instagramnya di STMT Basketball. STMT Basketball, nggak pakai dot ya? Langsung aja STMT Basketball. Pakai underscore. Oh berarti STMT underscore. Sebenarnya lu search STMT Basketball udah keluar ya? Udah ada keluar. Pasti keluar. Siap. Nah kita masuk terakhir deh Bang. Udah lama juga nih kita ngobrol-ngobrol ya. Abis ini lu ada kelas ya? Enggak ada Bang. Aman nih. Harapan atau kiranya doa-doa lah buat UKM Basketball ke depannya, entah itu dari segi prestasi, dari segi member juga, penambahan member atau apapun. Kira-kira harapannya apa nih Bang? Harapannya sih untuk UKM sih dari segi prestasi ya. Oke. Dari segi prestasi kita akan menjadi juara dimanapun pertandingan. Amin. Dan di UKM ini harapan saya sih yang kedepannya mungkin banyak orang-orang yang akan join di UKM kita. Oke. Karena kita tuh hitungannya asik sih. Bercandanya tuh ya apa aja masuk ya Kil ya. Iya santai lah. Cair lah ya. Enggak senioritas kok. Enggak. Aman lah ya. Aman. Jadi let it flow aja kalau bercanda. Wih siap, let it flow. Oke, dari Bang Syakil mungkin? Kalau gua harapannya sih yang pasti ya kita semua kedepannya jadi lebih baik ya, kayak kita ikut cup apa-apa tuh kita bisa jadi juara ya. Kita latihan bisa makin solid lah di latihan, mau di dalam atau luar lapangan gitu loh. Buat anak-anak basket sih pesan gue kayak ya lo tetap saling menghargai aja lah. Jangan lo kalau kita udah asik, udah santai, jangan, kalau bahasanya jangan kewalesan lah. Jangan kewalesan. Iya, tetap sopan lah. Siap. Jadi kan kita jaga attitude juga ya. Iya, jadi kan kalau anak-anak basket tuh di luar kalau dilihatnya wah anak basket sopan-sopan ya gitu. Oke, thank you banget nih Bang. Udah bincang-bincang, udah ngobrol-ngobrol kita nih hari ini. Sorry juga nih untuk ngambil waktunya. Mungkin ada yang ada kesibukan di luar. Iya, gue sebenarnya ada kelas, cuman it's okay. Oke, nggak apa-apa ya. Demi kepentingan UKM. UKM Basketball. Ya. Oke Bang, thank you banget nih untuk hari ini. Mungkin kita bisa tosan dulu ya. Tangan kanan kali. Nggak sopan. Basket beda nggak. Gimana tuh? Ada tosannya? Gimana dulu tosan kita? Gini. Jadi gitu. Oh siap. Oke, berarti ditarik gitu. Gini. Iya. Aduh, gue jadi anak basket gak nih? Belum. Boleh. Oh iya. Sekarang aja. Oke. Thank you banget buat Bang Fajar dan juga Bang Syakil atas waktunya hari ini selaku mewakilkan nih dari UKM Basketball. Thank you banget Bang. Sama-sama. Sebuah kehormatan juga buat gue untuk mewawancari kalian. Dan nampaknya kita udah cukup lama juga nih ngobrol-ngobrol. Mungkin udah ada yang haus atau lapar ya. Jadi kita akhirin aja kali ya Bang. Mungkin ada yang mau berangkat kuliah ke sini. Iya, kan ada yang berangkat kuliah. Jadi kita lanjut lagi mungkin atau ketemu lagi di lain waktu ya Bang. So Translogician, thank you udah nonton kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk selalu follow dan ikutin sosial media ITL Trisakti. Yang pertama ada di Instagram ya.
kita punya Instagram yaitu _Trisakti JKT. Terus juga ada TikTok ITL Trisakti. Lalu juga jangan lupa untuk selalu stay tune di YouTube kita, karena konten-konten podcast portal nih Bang bakal ada terus Bang nanti ke depannya. Wah, keren mungkin banget. Hostnya aja sih yang ganti gitu ya. Atau mau balik Uta lagi. Oh ya, YouTube kita tentu Uta ya. Amin. Tetap YouTube kita di Translog Trisakti. Jangan lupa untuk subscribe, dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan share. Nyalakan loncengnya. Dan mungkin untuk yang mendengarkan podcast doang nih, gak mau ngeliat muka kita gitu, suaranya doang pengennya, jadi bisa langsung dengarkan kita di Spotify. Nanti cari aja Portal, itu akan muncul. So kita kembali lagi di Portal ya selanjutnya. Gue Vian, thank you.